Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jahit, alhamdulillah kita masuk ke pekan kedua ya. Pekan kedua. Pekan yang mungkin perlu konsentrasi. Di kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan bagian penting sebelum kita mulai menjahit, yaitu mengukur. Dari awal, kemudian proses, kemudian kita nanti praktekkan juga cara mengukurnya. Itu insya Allah kita sampaikan ya. Kali ini kita coba di bagian awal dulu. Ketika kita mau membuat pola ya, karena ini mengukur ini lebih dekatnya ke membuat pola ya, sebelum menggunting bahan dan membuat baju ya. Lebih ke nantinya ke gambar ya, gambar pola ya. Teman-teman juga bisa persiapkan yang belum punya meteran, dipersiapkan. Baik, teman-teman jahit, kita coba sampaikan persiapan mengukur tubuh itu juga bagian penting sebelum menjahit. Karena bagaimana kita mau bikin baju kalau ukurannya itu nggak ada gitu. Sekalipun kita bikinnya pakai size chart, tetap aja masukin angka-angka ya untuk bikin baju. Tahapan ini tuh nggak ada ketika kita mau buat baju kan. Apalagi hubungannya sama nanti tingkat selanjutnya di tahap profesional, karena nanti pas enggaknya, nyaman enggaknya baju itu tergantung di tahapan ini, tergantung di tahapan mengukur tubuh ini kan gitu. Kemudian apa saja sih biasanya yang kita harus punya, kita harus persiapkan untuk mengukur? Sederhana aja ya, sebenarnya cukup meteran sama alat tulis juga udah selesai kan ya, udah bisa. Cuman kita perlu sampaikan di sini, misalkan kita perlu tali ya, atau Peter Ban atau tali atau tali rapia juga nggak apa-apa, atau sabuk gitu nggak apa-apa, untuk nanti dipasang di bagian-bagian tertentu untuk memudahkan kita mengukur agar terlihat jelas ukuran asli orang tersebut gitu. Juga kita perlu tahu apa aja yang mau kita ukur. Nah, kita harus ngebaca apa aja sih yang harus kita ukur gitu kan. Kan nggak mungkin kalau mau buat celana yang kita ukur malah lingkar leher misalkan. Kan itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Nah, makanya kebutuhan nanti kebutuhan apa aja yang mau diukur baju itu menentukan mengukurnya bagian mana aja gitu ya gitu. Kemudian alat ukur lainnya itu yang bisa kita siapkan untuk memudahkan kita nanti proses pengukurannya. Itu perlu juga kita catat beberapa nama-nama yang kiranya mau kita ukur. Jadi nggak mendadak nulis lingkar leher misalkan baru ngisi nomornya, nggak gitu ya. Kita udah persiapkan dulu itunya formatnya ya, lingkar leher dan teman-temannya. Lingkar leher lingkar dada misalkan, tinggi badan misalkan. Ditulis dulu sebelum kita mengukur gitu. Jadi itu ditulis dulu, baru kita nanti kalau pas ngukur tuh enak, tinggal masukin nomor doang, masukin nomor. Jadi nggak ngedadak nulis dulu lingkar leher baru ngukur misalkan 35 cm. Itu selain
kitanya bakalan kerepotan gitu. Nanti customer juga akan merasa lama ya, kelamaan nantinya ngukurnya gitu. Itu sebenarnya lebih ke efisiensi waktu ya, biar nggak lama gitu kan ya. Kemudian ada tips lainnya, ketika kita mengukur itu ada 2 model yang bisa kita ukur. Yang pertama itu orangnya langsung kita ukur. Model yang pertama orangnya ya ukuran yang nanti kita insya Allah sampaikan ya, beberapa nama yang mungkin harus diketahui juga, bahkan mungkin harus dihafal. Orangnya langsung, misalkan kita perlu lingkar leher ya, lingkar leher orangnya langsung diukur gitu. Nah yang kedua itu ngukur baju yang dia pakai. Maksudnya apa? Maksudnya orangnya tuh bawa baju ukuran ini, Mbak, Mas, ini ukuran yang diinginkan misalkan. Nah otomatis kita ngukur baju tersebut tentu berbeda ya. Nanti ada perbedaan ngukur baju sama ngukur orang, karena orang itu pasti press ngukurnya. Kalau baju kita nggak tahu kelonggarannya berapa, pokoknya orangnya maunya baju ini gitu kan, kita nggak tahu maunya baju itu gitu. Kalau ya intinya sebisa mungkin kita menuhin permintaan customer ya, menghindari komplain, menghindari kesalahan-kesalahan. Kita disarankan dan diwajibkan untuk teliti ketika mengukur ini, di awal disampaikan karena memang bagian awal ya, ujung awal itu sebelum kita menjahit itu. Karena kalau udah dijahit, udah jadi baju ternyata kekecilan, nah itu salahnya di mana? Dicek ternyata salah mengukur. Nah itu mutlak ya kesalahan kita sebagai penjahit ketika mengukur gitu. Nah gitu ya, alat ukur yang diperlukan sederhana saja ya, alat tulis, meteran, kalau perlu penggaris juga untuk bikin kolom misalkan, atau untuk bentuk yang requestnya apa gimana gitu kan ya. Itu dia. Kemudian di sini digambar kita bisa lihat sama-sama. Ini salah satu peralatan yang harus kita miliki ketika kita mengukur badan, mengukur tubuh ya. Gitu ya. Nah, ini penting, yang lainnya juga kita perlu bagi sama teman-teman di sini. Perhatiin ketika kita ngukur ya. Apalagi yang kita perhatiin ketika kita ngukur yaitu posisi model. Maksudnya posisi orang yang kita ukur. Itu juga menentukan kita ukuran kesalahan ketika kita mengukur ya. Kalau kita nggak mau salah, kita atur orang yang kita ukur itu, kita posisiin dengan benar gitu. Kita saranin, ya sifatnya bukan paksaan, maksudnya sifatnya diarahin gitu kan ya, biar enggak dapetin ukuran yang keliru gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh posisi model ketika kita mau mengukur baiknya seperti apa gitu kan. Juga sederhana, yang penting model tersebut atau orang yang ingin kita ukur tersebut itu pakai pakaian yang enggak besar ya, karena yang mau diukur kan badannya. Jadi kita harus tahu bentuk badannya tuh, ukuran badannya tuh aslinya tuh seperti berapa sentinya.
disarankan untuk pakai baju yang pas ya, yang press gitu kan. Kalau bisa ya, kalau perempuan sama perempuan diukurnya pakai baju yang baju dalaman aja, tipis maksudnya kan ya, gitu. Kemudian sebelum mengambil ukuran, pastiin model tersebut atau orang yang kita mau ukur tersebut itu posisinya benar. Posisi apa yang benar tuh seperti apa ya, lagi-lagi bukan kita paksa tapi kita arahin. Mbak, bisa tegak dulu ya, kita ambil tinggi badannya dulu ya, gitu. Kita perlu tekanin di sini, model atau orang yang kita ukur tuh harus tegak, harus lurus, gitu. Posisinya lurus, nggak dipaksain tegak banget kan ya. Ya relax aja, relax. Nggak miringin badan, juga nggak nunduk kepalanya. Itu akan mempengaruhi nanti tinggi badannya, tinggi bajunya nanti ketika kita membuat baju. Nah, kemudian pandangan juga, kalau lurus otomatis pandangannya ke depan ya, jangan nunduk. Karena kejadian ketika kita ngukur baju udah dikira pas jadi baju ternyata jadi sungsang, kurang panjang ya, kurang panjang. Ternyata setelah diketahui, ketika kita ukur waktu itu nunduk ya. Iya katanya. Nah, itu penyebabnya. Karena nanti ada selisih panjang ketika kita nunduk dan ketika kita tegap. Itu pasti selisih. Gitu. Kemudian ini sikap pendukung lainnya, ketika kita tegak itu pasti posisinya lurus, rapat kakinya. Kemudian tangannya juga pada posisi di sisinya, kayak kita mau upacara kan lah, gitulah modelnya kurang lebih ya, kayak upacara, siap gerak, nah gitu, kurang lebih gitu ya. Di sini disebutkan juga tadi udah disinggung sebelumnya, untuk mempermudah dan menghemat waktu kitanya sudah disiapin format yang mau kita ukur biar nggak ada yang kelewat juga nanti. Jadi ini lingkar panggul kita siapin, terus lingkar leher juga tulisannya sudah ada, nanti tinggal kita masukin nomornya doang ya, nomornya doang gitu kalau seputar posisi model. Kemudian kita bisa lihat di gambar ini fungsinya Peter Ban atau alat bantu untuk kita memudahkan untuk mengukur tubuh model. Kita bisa lihat di bagian tertentu ya. Nah, ini bagian penting ketika kita mau ngambil ukuran orang asli ya, model asli. Terutama ketiak, kemudian lingkar dada, di sini lihat kan ya, lingkar panggul dan lingkar pinggang. Udah cuman itu kunci daripada kita membuat atau mengukur tubuh orang gitu. Itu kuncinya. Ini penting, perlu diingat, perlu dihafal juga kan ya teman-teman. Nanti bantu dihafal supaya ini menjadi dasar teman-teman untuk nantinya membuat desain baju. Udah tahu kuncinya ini, nanti bisa dikembangin bajunya, baju apa aja nanti bisa dari kita modal ukuran ini ya, gitu. Kemudian di sini disebutin juga ada beberapa etika ketika kita mengukur, sama seperti yang tadi posisi model. Nah, perbedaannya di sini hati-hati ya, hati-hati ketika kita mengukur. Ada beberapa yang perlu kita tekankan. Kita perlu tekankan itu, yang lainnya bisa bebas sesuai sesuai enaknya aja seperti apa. Kayak posisi kita naruh
meteran, kan ada yang di leher kan ya, ada yang di meja, itu bisa bebas. Terus alat bantu yang tadi Peter Ban dililit-lilit di badan itu juga kalau kitanya udah terbiasa itu nggak perlu lagi. Kalau baru-baru mungkin perlu ataupun kita ragu-ragu, orangnya kelihatannya perlu ukurnya perlu ekstra hati-hati, misalkan kita perlu alat bantu tersebut. Misalkan kalau ukurannya yang untuk longgar-longgar aja itu nggak perlu. Ya, pastiin ya ukuran tersebut akurat itu fungsinya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga itu meterannya, hati-hati melilit atau ngelipet, nanti itu nggak bikin akurannya nggak akurat nanti. Hati-hati, perlu ngukurnya, perlu teliti ya. Kemudian ketika kita ngukur ya humble, namanya juga customer kan ya, kita perlu pendekatan bisa masuk di pendekatan di sini, bisa kita sambil sapa, sambil sopan, diteliti misalkan pokoknya masing-masing punya passionnya sendiri ya, punya gaya bahasa sendiri untuk pendekatan kepada customer. Usahakan model itu enggak cicilan pindah-pindah terus mau ini mau itu. Kita kan butuhnya ukuran tersebut misalkan, terus customernya nggak bisa diem, gimana kita ngukurnya kan. Jadi kita sebisa mungkin memposisikan customer itu sesuai dengan yang kita inginkan ya, karena mau diukur kan ya, bukan ukurannya mau kita ambil gitu maksudnya ya. Kemudian ketika kita mengukur juga jangan terlalu kenceng atau jangan terlalu longgar ketika kita mau ngambil ukuran yang akurat. Hati-hati, karena itu juga menyebabkan selisih nanti ketika mendapat mengambil ukuran itu ya. Kalau mau perlu tambahan juga bisa ditanyain tinggi badan sama berat badannya, supaya nanti kita bisa nanti ada tipsnya ketika kita menentukan tinggi baju orang tersebut sama berat badan itu termasuk orangnya ideal atau enggak masuknya gitu kan. Ada juga kan, ada yang pokoknya macam-macam bentuk tubuh seseorang. Ada yang atasnya besar, bawahnya kecil, ada yang bawahnya kecil, atasnya besar, ada yang besar-besar, ada yang lurus, ada yang pokoknya proporsional bentuknya berbeda-beda lah, bermacam-macam. Nanti teman-teman bakal ngerasain sendiri ya ketika kita mengukur gitu. Kemudian apa sih fungsi mengukur ini tuh? Tentunya ya mau buat baju kan ya. Namanya juga mau buat baju harus perlu tahu mengukur tubuh tersebut. Fungsi lainnya apa? Nah, di sini ada tambahan fungsi ketika kita mau mengukur tubuh. Selain sebagai catatan kita untuk bikin pola, juga sebagai nantinya untuk bisa kita cek kembali ukuran tersebut tuh. Ketika udah jadi baju, dicek ini sesuai nggak, pas nggak kira-kiranya nanti itu. Apalagi terlebih ketika kita dalam proses terakhir nih, mau dicobain sama orangnya, dicobain tuh, cobain pas. Nah ini tahap yang mendebarkan ya, ketika kita di tahap fitting, cobain pas, alhamdulillah selesai udah. Itu kalau pas. Kalau nggak pas, kitanya edit lagi, dirubah lagi gitu pokoknya. Jadi awal-awal demikian perlu pembiasaan ya ketika kita membuat baju ya.
kita coba buat baju sendiri minimal. Nanti orang terdekat coba, bisa ini buat baju, bisa. Nah, misalkan nanti ke luar, nah itu tahapan ketika kita mau memberanikan diri buat baju ya, minimal buat diri sendiri dulu. Itu ya teman-teman, sederhana sesi mengukur ini. Kemudian di sini kita lihat ada tabel ukuran. Nah, ini yang dimaksud tadi, harus ada format yang kita tulis di buku itu. Nggak perlu semua, ini di sini disebutkan ada 22 nama, 22 bagian yang harus kita ukur. Nggak perlu ditulis semua. Yang penting kita ambil yang mau kita buat. Di sini digabungin sama paha dan lutut. Ini kalau mau buat celana dan rok juga disebutin. Bagian mau buat baju, misalkan buat baju cuman lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, sama lingkar panggul, sama lingkar apa namanya tinggi baju gitu. Nanti juga kita coba latihan ya untuk mengukur badan. Apa tuh lingkar tuh, gimana cara mengukurnya, tinggi tinggi muka tuh dari mana ke mana gitu. Kita coba latihan nanti ya. Sekarang kita pengenalan fungsi, tahapan, etika, sama posisi model ketika kita mau mengukur gitu ya. Pelan-pelan aja kita belajar, karena targetnya kita bisa ambil paham sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada yang ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk bertanya, tanyakan saja sebelum kita lompat ke materi lainnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Jangan khawatir, nanti ketika praktek nanti istri yang handle ya. Karena coba bantu di sesi materi saja gitu. Ini pun kurang lebihnya demikian. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Kalau salah juga mohon dimaafkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.